Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ratusan jemaah calon haji kloter terakhir embarkasi Lombok diberangkatkan ke Tanah Suci. Meresahkan masyarakat, puluhan preman diringkus Polda Nusa Tenggara Barat. Sapi simental seberat 1,2 ton di Lombok Barat jadi salah satu hewan kurban yang disumbangkan Presiden untuk warga NTB. Presiden Prabowo Subianto membeli sejumlah sapi milik peternak di sejumlah wilayah sebagai hewan kurban yang akan disumbangkan ke warga saat Hari Raya Idul Adha. Salah satunya adalah sapi simental milik peternak bernama Alan Setiogo yang berada di Kelurahan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Sapi berukuran 1,2 ton tersebut dibeli Presiden seharga Rp128 juta setelah dipelihara selama kurang lebih 3 tahun. Selain mendapat perawatan ekstra dengan pakan yang berkualitas, sapi yang diberi nama Tobel juga dipastikan sehat dan bebas penyakit PMK. Sapi jumbo tersebut saat ini masih dititipkan pada pemiliknya sebelum disalurkan kepada warga Lombok Barat menjelang Lebaran nanti. Kita tetap jaga kebersihan, itu selalu tetap kita jaga, mandi 2 kali sehari bahkan lebih tergantung kondisi dan cuaca. Nah, untuk pakan sendiri kita tetap rutin dengan dedak sama ini juga kulit kedelai kita campur segala macam, tetap vaksin, terus suntik, kontrol dari dokter, tetap rutin terjaga. Bobot sendiri terakhir kemarin ditimbang 1 ton 28 kilo. Harganya kemarin kalau tidak salah sekitar 128. Pada Idul Adha tahun ini, Presiden Prabowo Subianto menyumbangkan 11 ekor sapi di NTB yang akan dibagikan ke warga di 10 kabupaten kota. Sementara 1 ekor sisanya akan disumbangkan ke pemerintah Provinsi NTB. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ragam kreativitas dilakukan petani untuk meningkatkan ekonominya, seperti petani di Desa Pemepak, Kabupaten Lombok Tengah yang sukses membudidayakan pohon katuk yang hasilnya sangat menjanjikan. Daun katuk atau dalam bahasa lokal disebut daun sagar, awalnya dikenal warga sebagai obat herbal mengatasi panas dalam atau dijadikan sayuran untuk menambah nafsu makan bagi anak-anak. Bagi para petani di kawasan ini, pohon katuk justru dibudidayakan dalam jumlah banyak, sehingga bisa dipanen dalam jumlah banyak mencapai puluhan ton setiap panennya. Tak hanya menjanjikan keuntungan, pohon katuk juga merupakan tumbuhan tropis yang mudah tumbuh tanpa harus dirawat seperti tanaman lainnya. Dalam areal seluas 4 hektar, petani bisa menghasilkan 10 ton daun katuk per hektarnya dengan hasil puluhan juta rupiah per sekali panen. Tak hanya dijual di pasar lokal sebagai sayuran, para petani juga menjual daun katuk seharga 2 juta rupiah per tonnya sebagai bahan campuran pakan ternak seperti unggas dan sapi di Pulau Jawa dan Sumatera. Yang perkiraan yang saya sudah tanam dari steknya 155.000 stek, lebih kurang 1,5 hektar atau 1 hektar 50 are, yang akan menghasilkan per bulannya 20 ton per bulan dengan harga yang tidak terlalu tinggi tapi menjanjikan. Juga berkomitmen untuk membantu mesin pengering agar para petani ketika panen sagar ini atau tanaman katuk ini untuk bisa diolah lagi untuk menjadi bahan kering. Karena tanaman katuk atau tanaman sagar ini
kita harus melakukan proses pengeringan di mana tanaman kato ini sebagai komoditi yang sangat luar biasa, di mana tanaman ini punya market yang sangat luar biasa. Petani berharap budidaya daun katuk bisa ditularkan ke masyarakat dan disosialisasikan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu potensi peningkatan ekonomi bagi para petani. Hairul Amrin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Listia Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.